Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam penyampaian materi di bahasa pemrograman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel dan tipe data dalam suatu pemrograman, khususnya adalah bahasa pemrograman Java. Oke, sebelum lebih lanjut ke bagaimana mendeklarasikan variabel, bagaimana menulis ke dalam kode program, kita ingat lagi seperti materi sebelumnya pada waktu saya menjelaskan tentang definisi dari variabel dan tipe data. Nah, kalau kita membaca lagi definisi dari variabel, di sini dikatakan bahwa variable is name of reserved area located in memory. Suatu lokasi area di dalam memori yang kita pesan, suatu tempat di dalam memori yang kita pesan. Kita pesan untuk apa? Yang nantinya yang kita gunakan dalam program untuk mengolah data. Sampai program itu selesai digunakan, sampai program itu keluar. Nah, itu apa? Kalau kita pahami tentang variabel itu apa? Yaitu suatu area yang ada di lokasi memori tertentu yang sudah kita pesan untuk kita gunakan dalam program. Ini atau bisa dikatakan variabel itu name of memory location, ya, name of memory location. Tambah jelas ya. Jadi apabila kita lihat kalimatnya very and able, itu bisa dikatakan atau artinya adalah value can be changed. Dengan memahami tentang konteks ini, isi dari variabel itu bisa dirubah-rubah nantinya, tergantung program nanti menggunakannya untuk apa gitu. Dan tentunya itu sebagai tempat ya di dalam suatu memori komputer yang nantinya tadi sudah disampaikan bisa diubah-ubah atau program dapat mengubah. Program can manipulate gitu. Dengan menggunakan apa? Misalnya dengan operator yang kita gunakan dalam suatu program. Oke ya, itu definisi. Kalau lihat analoginya seperti ini. Jadi variabel itu adalah suatu wadah yang digunakan untuk menyimpan suatu barang atau benda, dan benda itu sebagai data yang nanti kita masukkan ke dalam suatu penampung itu, dalam suatu variabel itu. Jelas ya, ember diisi dengan air ya. Keranjang buah diisi dengan buah. Buah adalah data, keranjang adalah keranjang apa? Kita kasih nama variabel apa gitu ya. Oke ya, jelas di sini. Nah, kalau kita perhatikan di dalam komputer sendiri bagaimana apabila kita mendeklarasikan suatu variabel. Contohnya di dalam suatu potongan kode program yang mendeklarasikan suatu variabel, misalnya variabel umur dengan tipe data adalah integer, dikasih isi 17, apa yang terjadi di dalam memori komputer, khususnya memori sementara atau dikenal di sini random access memory atau RAM. Di dalam RAM variabel dikasih nama umur dan nilainya atau value-nya atau datanya adalah 17 yang tadi dideklarasikan. Nah, itu gambarannya apabila kita melihat suatu kode program dengan suatu deklarasi variabel atau penamaan variabel beserta tipenya. Seperti itu. Oke. Nah, ini sudah kita bahas di materi sebelumnya, di video sebelumnya. Oke ya. Saya lanjutkan. Nah, pada kesempatan ini terkait dengan variabel, tentunya variabel tersebut nanti kita gunakan dalam suatu program komputer. Nah, yang harus diperhatikan adalah bagaimana penamaan yang benar dalam bahasa pemrograman Java yang dikenal dengan istilah identifier. Identifier di dalam bahasa pemrograman Java harus mengikuti 3 aturan ini. Yang pertama, tidak boleh mengambil dari keyword. Keyword itu adalah kata-kata yang dipakai dalam program Java. Ya, punyanya Java. Nanti ada contoh tabelnya. Yang kedua, boleh menggunakan huruf dan angka dan lain sebagainya. Nanti lebih detail hal perlihatkan contohnya. Kemudian yang ketiga, harus dimulai dengan huruf, bukan angka. Harus dimulai dengan huruf underscore garis bawah itu ya, atau dolar, karakter dolar. Oke, lanjut aja. Ini ya, ini adalah keyword yang
tadi tidak boleh mengambil keyword. Misalnya keyword itu apa? Abstrak, boolean, break, byte, atau integer, int, atau misalnya lagi adalah long, if. Ini adalah keyword yang ada di dalam Java. Ini tidak boleh digunakan sebagai identifier name. Nah, ini contoh yang benar ya. Kita perhatikan ini. Contohnya misalnya, kalau kita ingin menuliskan variable name, boleh diawali dengan underscore variable name. Oke. Atau pakai ini angka dulu. Misalnya 3 variabel. Tidak boleh langsung 3 variabel, tapi harus underscore 3 variabel. Oke, jelas ya. Atau kita menuliskan misalnya test variable dengan $, depannya, ini boleh juga. Atau huruf besar dan huruf kecil, huruf besar dan huruf kecil, huruf besar, huruf kecil. Jadi yang membedakan perkataannya adalah huruf besar. Contohnya variable test. Atau huruf kecil semua variable test seperti itu. Atau di sini ada contoh yang panjang sekali, sebuah kalimat bisa digunakan sebagai identifier. Gunanya biar jelas gitu misalnya ya. Ini variabel apa? Misalnya ini, this is a variable name that is long but still valid because of the underscore. Nah ini panjang, tapi boleh karena penghubungnya adalah underscore. Atau misalnya kita menggunakan keyword mark and value, boleh asalkan mark and value dihubungkan dengan underscore, biar tidak jadi keywordnya bahasa pemrograman. Ini yang contoh yang benar. Ini contoh yang salah. Jadi kalau kita ingin menulis 8 example tidak boleh, karena tadi di awal ada syaratnya, salah satu tidak boleh pakai angka di depan. Salah. Exa plus pel tidak boleh juga karena ada operator di situ. Nanti bahasa pemrograman akan menganggapnya exa ditambah pel gitu ya, bukan example atau example, enggak. Atau variable test tanpa penghubung, pakai spasi enggak boleh juga. Nah ini yang panjang tapi enggak dihubungkan dengan underscore tapi minus, ini juga enggak boleh. Jadi ini contoh yang benar seperti ini yang tadi sudah saya jelaskan, saya bacakan, dan ini contoh yang salah. Oke ya, bisa dimaknai. Jadi hati-hati di dalam memberikan identifier dalam bahasa pemrograman Java ini. Selanjutnya tentang bagaimana mendeklarasikan suatu variabel di dalam program. Ini penting juga. Anda perhatikan di sini, apabila kita akan mendeklarasikan suatu variabel count, nama variabelnya dengan tipe adalah integer, ya integer int sebagai integer spasi count titik koma. int adalah tipenya, count adalah nama identifiernya. Atau contoh lain misalnya int a, b, c, atau float spasi b, atau double spasi d, atau char a, seperti ini. Jadi cara mendeklarasikan variabel yang benar seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, setelah kita deklarasikan, kita kasih nilai atau inisialisasi, memberikan nilai awal dari suatu variabel itu. Nilai awal, inisialisasi. Contohnya, count kita isi nilai awalnya adalah 100. Jadi di dalam suatu penampung kita kasih nilai 100 dulu misalnya. Atau misalnya umumnya di dalam kegunaan dalam beberapa program menggunakan rumus pi. Pi kita deklarasikan dulu, diinisialisasi dulu nilainya misalnya 3,14 float. Dan seterusnya do 2,22 d. A sama dengan V dalam arti adalah karakter di situ karena ada tanda petiknya. Oke, itu kita sudah bahas tentang deklarasi, kemudian ini bagaimana apabila deklarasi dan inisialisasi itu kita gabung, kita bisa lakukan. Contohnya int jumlah sama dengan 110. Ini sekaligus deklarasi dan juga memberikan inisialisasi, yaitu dengan memberikan nilai 110 misalnya. Atau contoh yang lain misalnya ABC tadi kita kasih langsung kita inisialisasi misalnya A2 B4 C6, bisa seperti itu. A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 6 pakai spasi. Float P-nya dikasih nilai sekalian. Sama dengan char A sama dengan V, seperti itu. Ini gabungan, boleh juga. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang tipe dari variabel. Ya, tipe dari variabel itu ada 3, yaitu tipe variabel lokal, tipe instan, dan tipe statis.
Beda ya. Kalau yang pertama local variable adalah variabel lokal yang ada di dalam yang dideklarasikan dalam suatu metode ya. Variable that declared inside the body of method, di dalam suatu metode itu namanya local variable yang hanya berlaku di dalam metode itu. Kemudian yang kedua adalah instant variable. Instant variable ada deklarasi variabel tanpa keyword, static keyword misalnya, dan define outside, di luar, outside dari metode, di luar dari suatu metode. Kemudian yang ketiga adalah static variable. Nah, static variable ini adalah suatu deklarasi variabel yang diinisialisasi hanya sekali, dan umumnya ini digunakan sebagai istilahnya adalah konstanta, suatu variabel yang nilainya tetap dan digunakan dalam suatu program. Contohnya tadi adalah pi. Pi itu nilainya 3,14. Setelah diinisialisasi sampai akhir pun pi itu tetap sama. Nilainya adalah 3,14. Tidak bakalan ganti. Nah, itu disebut dengan static variable atau istilah lain adalah konstanta. Oke. Jelas ya? Itu tiga tipe variabel. Jadi misalnya dalam suatu contoh program seperti ini, yang dikatakan instant variable, langsung aja int data sama dengan 110. Kalau yang static variable ya tulis di depannya static, int a sama dengan 1. Kalau yang lokal di dalam suatu metode, misalnya int b sama dengan 90 di dalam suatu metode, gitu ya. Jadi tiga-tiganya itu beda. Lebih jelas masing-masing penekanan di dalam variabel lokal. Contohnya ini int daya dan daya sendiri, yang di sini kita beri nilai daya plus 4 di dalam variabel daya tahan. Nah, ini variabel lokal yang dideklarasikan hanya di dalam metode daya tahan. Oke, jelas ya. Contoh yang lain untuk instant variable ini public string nama di luar dari suatu metode, deklarasi variabel yang di luar dari suatu metode di dalam suatu kelas. Ini yang disebut dengan instant variable. Dan contoh yang ketiga adalah static variable, yang tadi yang saya katakan adalah variabel yang nilainya tetap atau statis, atau istilah lain adalah konstanta. Misalnya adalah ini IPK dan nama mahasiswa. Kita buat statis. Oke. Selanjutnya kita sudah kasih contoh tadi masing-masing, dan kita lanjutkan dengan tipe data. Tadi tipe variabel, sekarang yang berikutnya adalah tipe data. Tipe data dari suatu variabel itu memiliki dua grup besar, yaitu yang primitif dan non-primitif. Primitif dan non-primitif. Kita lihat mana pengelompokan primitif yang mana. Yang primitif yaitu yang klasik atau primitif adalah integer, floating point atau pecahan, karakter, dan boolean. Integer yaitu byte, short, int, long, itu grup dari integer. Yang pecahan float dan double. Karakter char, string tidak masuk di dalam primitif, string masuk ke dalam non primitif beserta array, list, set. Nah, ini yang kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang bagaimana menggunakan non primitif. Ini deklarasi hierarki dari hierarki dari primitif dan non primitif data type atau tipe data. Oke, ini gambaran lebih spesifik lagi ya, yang menggambarkan bagaimana tipe data primitif khusus yang integer. Di mana di sini byte ukurannya 1 byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Artinya nanti ukurannya bisa sebesar, kalau 1 byte totalnya ada 256. Kenapa? Karena ada 1 byte ada 8 bit, 2 pangkat 8 ada 256. Jadi kapasitas 1 byte adalah 256. 256 bagi 2 negatif dan positif gitu ya. Jadi ada separuh dari 256 adalah negatif, separuh adalah positif. Itu byte. Yang paling besar ada long, itu ada 8 byte. Jadi di sini apabila kita membuat program, kalau datanya kecil ya jangan gunakan long. Ini artinya tidak efisiensi. Jadi kalian harus pinter-pinter memilih tipe data yang kita gunakan dalam deklarasi suatu variabel. Oke. Nah, ini detailnya ya masing-masing ya. Ini kalau byte
itu adalah 1 byte dan seterusnya, sama dengan double itu 8 byte ya. Ini tipe data secara detail di dalam, bisa dilihat di buku-buku atau di internet tentang kapasitas dan nilai awal dari tipe data di dalam variabel program Java. Satu materi terakhir yaitu tentang bagaimana mengkonversi dari variabel yang kita gunakan. Misalnya di sini apabila kita gunakan variabel yang lebih kecil kapasitasnya, akan kita masukkan ke dalam suatu variabel dengan kapasitas besar. Contohnya, variabel kapasitas besar adalah double, kita kasih identifier-nya D, dan variabel kecil integer I, kita kasih nilai 10. D apabila kita kasih nilai sama dengan I, langsung D sama dengan I. Atau I langsung otomatis saja. Gampang ya. Jadi kalau dari kecil besar dikasih nilai kecil langsung. Tapi apabila variabel kapasitas besar ingin dikonversi ke kapasitas yang lebih kecil, harus dikasih casting ya, casting operator. Contohnya ini, double akan dikonversi ke integer, maka I harus sama dengan int sebelum D. Sebelum D dikonversi ke I harus ada int. Ini adalah int adalah casting operator. Nah, jelas ya. Ini contoh programnya yang kita bisa lihat di sini. Contohnya di sini kita inisialisasi X adalah byte, kemudian A adalah integer yang nilainya di situ 270. Coba kita amati. Silakan amati dan nanti simpulkan sendiri. Apabila kita mengkonversi dari integer ke byte, kita lihat X sebagai byte diisi nilai dari A, di mana A adalah integer. Anda perhatikan setelah dicetak A dan X, A-nya 270, X-nya jadi 14. Oke ya. Nah, ini Anda simpulkan sendiri. Dan pahami ini ya, ini perubahan yang berdasarkan kapasitas tadi. Kemudian yang kedua, mengkonversi dari ini double dikonversi ke integer, double dikonversi ke dalam integer, tetap harus casting A int B. Anda lihat di situ apabila dicetak B tetap nilainya B ada nilai 128.128 double dan A adalah integer. Yang keluar adalah 128-nya saja. Oke, dan yang terakhir X merupakan konversi dari B. B adalah double. Coba kita lihat. Kita cetak B-nya tetap B-nya ada 128.128, sedangkan dikonversi ke dalam byte keluarnya adalah minus 128. Ya, bukan 128.128. Itu contoh konversi dari tipe data besar ke kecil, kecil ke besar. Nah, oke. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang suatu variabel dalam bahasa pemrograman Java, bagaimana kita menggunakannya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan cukup membantu, dan mungkin saya akhiri cukup sekian dan kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.